بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Cimahi ini tanya, tapi masuk Kabupaten Bandung Barat, Sabupati itu dengan kita. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ziarah kubur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sangat dianjurkannya berziarah ke kuburan. Cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan, jangan sampai selama ziarah kubur kita melakukan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Apa saja yang diharamkan untuk dilakukan di kuburan? Pertama adalah menyembelih. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih tentang hal itu, salah satunya Nabi SAW menyatakan la aqra fil Islam. Tidak ada aqra di dalam Islam. Berkata Abdul Razak bin Hammam dengan hak besar, Hammam. Jangan hammam. Kalau hammam apa? WC, toilet. Kanu yaqiruna indal qabr baqaratan aw syatan. Dulu orang-orang Arab jahiliyah suka menyembelih di samping kuburan, baik sapi ataupun kambing. Jadi la aqra maksudnya tidak boleh ada penyembelihan di samping kuburan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Syekhul Islam, wa amma dzabhuna yakni indal qubur famanhiyun anhu mutlaqan. Adapun menyembelih di sana, yaitu di samping kuburan, maka terlarang secara mutlak. Berkata Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, wa amma dzabh wal aqra indal qabr wa madmumum li hadithi Anas hadza. Adapun menyembelih di samping kuburan, maka itu tercela berdasarkan hadis Anas yang tadi. Sampai beliau menyatakan, wa hadza idza kana dzabhunaka lillahi ta'ala. Ini keharaman ini, terlarangnya ini apabila
menyembelihnya itu karena Allah. Jadi menyembelihnya untuk Allah. Basmalah dulu, tapi di samping kuburan maka itu terlarang. Wa amma idza kana li sahibil qabr kama huwa yaf'aluhu ba'dul juhal fahuwa syirkun sarihun wa akluhu haramun wa fisqun. Adapun kalau menyembelih di samping kuburan bukan karena Allah, tapi dipersembahkan untuk penghuni kubur yang sudah mati, maka ini syirik dan sesembelihannya haram. Kenapa? Karena menyembelih bukan untuk Allah, padahal menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang disandingkan dengan sholat. Setidaknya di dua ayat Allah menyandingkan menyembelih dengan sholat. Dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran, yaitu surah apa? Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar, hanya hak kecil, beda jauh. Fasholli, salatlah kamu, li rabbika, demi Rabbmu, salat hanya untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah. Kalau wanhar dan bentaklah, kan jauh bedanya. Ini salat dengan menyembelih, dua-duanya Allah perintahkan secara bergandengan. Fasholli li rabbika wanhar, menunjukkan salat hanya boleh untuk Allah, menyembelih hanya boleh untuk Allah, dan dua-duanya ibadah yang dikhususkan untuk Allah. Juga dalam surah Al-An'am Allah menyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Jadi salat di sini disandingkan dengan menyembelih. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah penguasa semesta alam, la syarikalah. Tidak boleh ada sekutu dalam hal ini. Tidak boleh diduakan salat, tidak boleh kepada selain Allah. Hidup mati kita hanya untuk Allah, termasuk menyembelih juga hanya untuk Allah. Jadi adzabah naw' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu illa lillah. Menyembelih salah satu jenis ibadah, tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena ini ibadah, ketika niat menyembelih untuk selain Allah, maka ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, selain untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau menyembelih di samping kuburan dengan niat persembahan kepada sang penghuni kubur, berarti ibadah ke penghuni kubur dalam bentuk menyembelih, dan ini syirik. Apabila menyembelihnya di samping kuburan lillahi ta'ala, untuk Allah, maka tidak syirik, tapi dia berdosa karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih di samping kuburan. Inilah hal pertama yang terlarang dilakukan selama di kuburan. Yang kedua, yang juga terlarang dilakukan di kuburan adalah
duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan atau melangkahi kuburan. Semuanya itu termasuk hal yang terlarang di dalam syariat agama kita berdasarkan beberapa larangan dari hadis yang sahih tentang masalah itu. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, la yajlis ahadukum alal qabr. Tidak boleh, janganlah duduk salah seorang di antara kalian di atas kuburan. Dan larangan ini umum berlaku. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ayyajlisa ahadukum ala jumratin fatahriqa thiyabahu fatukhlisa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Apabila salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya, lalu menembus ke kulitnya, pasti ngajerete itu kepanasan, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Selain Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini, juga Imam An-Nasi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Itu diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis lain diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, li an amshiya ala jamratin aw sayfin ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim. Kalau aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang, bagian seseketna tenaun bagian tajamnya. Pasti kalau bagian tajam dari pedang diinjak, kita rahet. Bahkan tak mustahil gudawang. Gudawang nggak ada terjemahan. Gudawang itu lukanya besar. Atau di atas bara api, ngajerete pasti. Kalau aku berjalan di atas bara api atau di atas bagian tajam sebuah pedang, lebih aku sukai daripada aku berjalan menginjak kuburan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Sehingga Imam Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib menyatakan innahu jayyid. Hadis ini sanadnya jayyid. Maksud jayyid bagus. Dalam ilmu mustalahul hadis, jayyid ini ditujukan kepada hadis yang diragukan antara hasan atau sahih. Mungkin ini sahih, mungkin ini hasan. Tapi baik hasan atau sahih, dua-duanya makbul, diterima. Maka dikatakan jayyid, bagus sanadnya. Dan hadis jayyid, hadis yang makbul, jangankan jayyid, hasan saja sudah diterima oleh para ulama. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Marthad radhiyallahu an, dia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya.
Jadi menduduki kuburan termasuk perbuatan yang terlarang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi setelah menukil 3 hadis tadi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, wa fi hadhihi al-ahadits tsalatsah dalilun ala tahrimil julus wal wad'i ala qabril muslim. Wa hadha madhhabu jumhuril ulama. Berdasarkan 3 hadis tadi, di dalam ketiga hadis tadi terkandung dalil tentang haramnya duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan seorang muslim, dan ini adalah madhab jumhurul ulama. Itu juga ditekankan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah kitab Al-Um, kata beliau, wa akrahu wat al-qabri wal julas wal ittika alaih illa alla yajid ar-rajul sabila ila qabri mayyitihi illa bi ayyata'ahu fadzalika mawdhi'u dururah fa arju hina idzin ayyasa'ahu insyaallah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, aku membenci, memakruhkan, dan makruh ini makruh tahrim. Aku membenci, memakruhkan menginjak kuburan, duduk di atas kuburan, atau bersender di atas kuburan. Termasuk berbaring, menyenderkan kepalanya di atas kuburan. Kecuali kalau seseorang tidak memiliki jalan untuk menguburkan mayit. Umpamanya kita menguburkan jenazah di tengah-tengah pekuburan, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya kuburan. Ada yang begitu? Ada. Untuk menggali, untuk memasukkan jenazah ke kuburan, tidak ada jalan lain kecuali harus menginjak kuburan yang di sekitarnya. Tidak ada jalan lain, maka dibolehkan. Dan ini disebut maudhi'u darurah. Ini momen darurat. Tidak ada jalan lain dan tidak bisa dihindarkan. Tapi ambil mana yang madaratnya lebih ringan antara menginjak dengan melangkahi. Lebih ringan mana? Lebih ringan melangkahi. Taubahnya seperti orang hidup ngagoler di masjid. Kita nggak boleh menginjak atau melangkahi. Tapi kalau tidak ada jalan lain, semuanya tinggal loler. Kita harus lewat. Kabelet, KWC, cok, mending ditincak, mending dilengkahan. Ditincak, mending dilengkahan. Mending dilengkahan, ditincak menyakiti. Sakit dia menjerit bisa marah. Kalau di lengkahan mah paling disebut belegu gitu, sopan. Tapi memaklumi orang memang tidak ada tempat lain untuk melangkah. Maka melangkahi lebih ringan, lebih enteng daripada menginjaknya. Berdasarkan hal itu, kalau tidak ada jalan lain kecuali harus melangkahi, bahkan harus menginjaknya, maka tidak apa-apa karena sifatnya darurat. Berdasarkan hal itulah maka termasuk yang terlarang adalah pertama, duduk di atas kuburan. Baik bagian kepalanya, badannya atau kakinya, yang penting itu kuburan. Kedua, tidak boleh dilangkahi. Yang ketiga, tidak boleh diinjak kecuali dalam kondisi apa tadi? Darurat. Maka itu dibolehkan. Ya, inilah hal kedua yang terlarang. Jadi kalau kita masuk ke pekuburan, baik mau melayat ziarah kubur atau mau menguburkan, maka hati-hati dalam melangkah.
lihat apa yang kita akan injak ya. Kadang akan pekuburan rata-rata ada jalan untuk lewat gitu ya, tapi pas masuk ke kuburan yang kita akan tuju bukan jalan lagi, tapi harus melewati kuburan, cari jalan-jalan setapak yang tidak menginjak kuburan atau tidak melangkihi kuburan ya. Inilah yang kedua. Yang ketiga yang juga terlarang dilakukan di kuburan adalah sholat dengan menghadap ke kuburan. Walaupun niat sholatnya tentu saja ruku sujud untuk Allah, tapi dilakukan menghadap kuburan maka terlarang. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya berkata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Hadis yang tadi sahih riwayat Imam Muslim. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini, wa fihi dalilun ala tahrimis shalah ilal qabr li zahirin nahyi. Di dalam hadis ini terkandung dalil haramnya salat menghadap kuburan berdasarkan zahirnya larangan dalam hadis ini. Berkata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, ay mustaqbilina ilaiha lima fihi min at-ta'dhimil baligh li'annahu min martabatil ma'bud. Kata beliau maksud larangan ini adalah salat menghadap ke arah kuburan karena di dalamnya ada ta'zim yang luar biasa. Ta'zim itu mengagungkan kuburan yang kita sholat menghadapnya, karena ta'zim termasuk martabat atau level ma'bud, sesuatu yang harus atau yang disembah. Berdasarkan hal ini maka beliau menyatakan ini terlarang. Lalu beliau merinci, fa inna dzalika makruhun litahrim. Karena perbuatan itu makruh, dibenci karena keharamannya. Lalu beliau berkata, fa in qasada insan at-tabarruk bis-shalah fi tilkal buq'ah faqad ibtada'a fid din ma lam ya'dzan bihillah. Kalau orang melakukan sholat di menghadap kuburan dalam rangka tabarruk, ngalap berkah dengan sholatnya di kuburan tersebut, karena orang yang dikuburkan ini spesial, mungkin ulama, mungkin wali, selama hidupnya orang soleh, maka dia merasa sholat di samping kuburan itu lebih afdal dibanding di tempat lain, bahkan di masjid. Apa kata Imam Al-Munawi? Faqad ibtada'a fid din man lam ya'dzan bihillah. Orang itu telah mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang tidak Allah izinkan. Kemudian beliau berkata lagi, wa yanbaghi an yu'lam anna at-tahrim al-madhkur innama huwa idza lam yaqsudil istiqbal ta'dhimal qubur wa illa fahuwa syirkun. Sesuatu yang harus diketahui bahwa keharaman yang disebutkan dalam hadis tadi, haram maksudnya berdosa bila melakukannya, apabila orang yang sholat menghadap kuburan itu lam yaqsud bil istiqbal ta'dhimal qubur. Dia tidak memaksudkan, tidak meniatkan mengagungkan kuburan atau orang yang dikuburkannya. Enggak. Dia hanya mengagungkan Allah.
Niat ruku sujudnya hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi dilakukan di samping kuburan haram. Wa illa fasyirkun. Kalau tidak begitu, kalau dia niatnya itu mengagungkan kuburan, maka ini syirik. Sebab ruku dan sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau jangankan ruku dan sujud, inhina aja. Inhina teh bongkok, mengesan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sunda atau mungkin daerah Jawa juga ya. Kalau kita lewat di hadapan orang yang kita hormati, sambil lewat sambil apa? Dongkok, punten ngiring ngalangkung, kan gitunya. Itu namanya inhina. Dan inhina nau' min anwa'il ibadah. Termasuk salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang membedakan antara khusyuk dan khudu. Kalau khusyuk, tunduknya hati dan pandangan. Dulu para sahabat kalau sholat tuh tanggah melihat ke langit. Allah menyatakan qad nara taqalluba wajhika ila sama. Kami melihat kamu itu tanggah tunggul ke langit, ke handap ketika sholatnya. Dilarang. Ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang beriman, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Seluruh sahabat langsung menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud di dalam salatnya. Menunjukkan seluruh sahabat memahami salah satu makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Mencakup tunduknya hati, itu khusyuk. Kalau khudu, tunduknya anggota badan. Ruku, sujud itu khudu. Termasuk inhina itu adalah juga khudu. Dan al-khudu naw' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu illa lillah. Itu sejenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Saya dulu ada pengalaman ketika saya masih kuliah di sebuah universitas milik Arab Saudi. Guru-gurunya semua orang Arab, pakai bahasa Arab. Mereka nggak paham bahasa Sunda. Bahasa Indonesia ada yang paham. Suatu saat saya lewat di gang antara kelas dengan kelas. Lewat. Pas di pintu sebuah kelas ada beberapa guru syekh orang Arab. Karena saya orang Sunda, saya lewat sambil mengatakan punten sambil agak dongkok meisan. Ustadzin ya syekh itu, punten gitu. Sambil agak dongkok, langsung pundak saya ditepuk. Ishhada ya walad, gitu. Nanaonan itu ujang. Saya bingung. Nah kurang dongkok gitu. Saya nanya, ish muskilah ya syekh. Ada apa masalahnya apa? Qada'ta li ghairillah. Kamu khudu kepada selain Allah, khada'ta lana. I'lam anna al-khudu naw' min anwa'il ibadah. La yajuz sarfuhu illa lillah. Kamu harus tahu, khudu itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Oh, ulah dongko orang. Dari orang Sunda kalau lewat di hadapan orang tua ante dongko itu jarapah, kan gitunya, belegug. Itu adat, ini syariat. Mending dianggap belegug tapi dianggap sopan ku Allah daripada dianggap sopan ku manusia tapi dianggap belegug ku Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tinggal menjelaskan tetap ramah punten ngiring ngalangkung tanpa harus dongkok. Apalagi kalau ngariung di tengah-tengahnya ada makanan, kita mau lewat
dan menyerupai ruku atunya punten lagi nya. Punten sampai si tangannya teh hampir menyentuh lantainya. Aya nu kitu di dia? Aya atau banyak? Banyak atau semua? Itu khudu. Jadi kalau ruku sujud itu dalam rangka ta'zim, mengagungkan, itu ibadah, tidak boleh. Kalau seseorang ruku dan sujud dalam rangka ibadah, mengagungkan sesama makhluk, syirik. Kalau ruku sujud tapi tidak dalam rangka ibadah, hanya untuk menghormat, tapi hormatnya dalam bentuk ruku atau sujud. Ada hormat tapi sujud? Ada. Lihat orang Jepang kalau hormat, atau orang Cina kan sampai sujud kan, tapi tidak dalam rangka beribadah, tapi dalam rangka hormat. Maka tidak syirik tapi haram, karena tidak boleh menghormat dengan cara sujud. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, kata beliau, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li azmi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud ke suaminya masing-masing, saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau berhak, maka Nabi akan perintahkan. Tapi karena tidak boleh, maka beliau tidak perintahkan. Nggak boleh istri sujud ke suami, walaupun bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat. Maka menghormat dengan cara ini dilarang, melanggarnya dosa, haram. Ini zaman sekarang, zaman Nabi SAW. Adapun zaman baheula, syariat zaman baheula membolehkan sujud dalam rangka menghormat. Para malaikat oleh Allah disuruh sujud ke siapa? Ke Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ini sujud dalam rangka menghormat. Zaman baheula boleh. Nabi Yusuf ketika beliau sudah menjadi raja, pendeknya cerita, ayahnya didatangkan, disuruh duduk di atas singgasana. Nabi Yusufnya kemudian turun sujud bersama saudara-saudaranya ke ayahnya. Nabi Yusufnya kemudian duduk di singgasananya, saudara-saudara yang sebelah sujud ke Nabi Yusuf. Itu ada dalam surah Yusuf. Sujudnya dalam rangka menghormat. Saat itu syariat zaman baheula dibolehkan, tapi pas di zaman Nabi SAW dilarang menghormat dalam bentuk sujud ataupun ruku ataupun inhina, khudu saja. Maka siapa orang yang sujud dalam rangka ibadah kepada selain Allah, syirik dia. Siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk dalam rangka menghormat, maka itu haram tapi tidak syirik. Ada khudu yang boleh kepada sesama makhluk, yaitu khudu menundukkan badan di hadapan orang lain karena ada hajah, ada keperluan. Seperti yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Seorang kepala suku, beliau melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu. Lalu Mughirah bin Syu'bah, seorang kepala suku, langsung membungkukkan badannya di hadapan Nabi SAW, bermaksud membukakan sepatu Nabi. Disangkanya Nabi akan membuka sepatunya lalu mencuci. Apa kata Nabi SAW? Da'hu fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, karena aku memakai dua sepatu ini dalam keadaan suci. Jadi beliau berwudu dulu, lalu pakai sepatu, lalu batal.
Masih dalam pakai sepatu, pas wudu lagi itu sepatu nggak perlu dibuka. Kemudian beliau mengusap, famasaha a'la khuffaihi. Beliau mengusap bagian atas dari sepatunya. Jadi kalau umpamanya kita haroream tiris gitunya, sudah wudu kemudian pakai sepatu atau pakai kaos kaki terus batal, mau wudu lagi nggak perlu dibuka sepatu atau kaos kakinya, cukup usap bagian atasnya sekali usapan. Semua anggota wudu yang dibasuh 3 kali, yang diusap sekali. Seperti mengusap kepala sekali, mengusap telinga sekali, yang dibasuh 3 kali, kaki dibasuh 3 kali. Tapi ketika kaki ini memakai kaos kaki atau sepatu lalu diusap, maka cukup sekali, mashatan wahidatan. Seperti riwayat Mughirah bin Syu'bah, kata Mughirah, fara'aitu masaha a'la khufaihi mashatan wahidah. Aku melihat beliau mengusap bagian atas sepatunya hanya 1 kali usapan saja. Nah, saat itu Mughirah membungkuk di hadapan Nabi, tapi bukan menghormat, bukan ibadah, tapi ada hajat, ada keperluan. Contoh dalam kehidupan kita umpamanya, bapak-bapak baru pulang kantor, capek, duduk, lalu istrinya bermaksud membukakan sepatunya, pasti dongkok ya, dongkok di hadapan suami. Dongkoknya ibadah? Bukan. Menghormat? Bukan. Naon itu ada keperluan mau membukakan sepatunya. Ibu-ibu melihat anaknya porosot, celananya morosot, ku ibu-ibuna diangsrodkan. Diangsrodkan itu apa? Diangsrodkan. Otomatis harus membungkuk ya. Bungkuk. Bungkuknya menghormat ke anak? Bukan. Ibadah? Bukan. Tapi ada keperluan? Boleh. Ibu, bapak-bapak, suami atau anaknya lagi duduk di atas kursi. Ternyata ibunya atau istrinya jatuh koin ke kolong kursi. Diambil sampai dongkok. Iya, di hadapan anak, di hadapan suami. Dongkoknya itu menyembah? Bukan. Menghormat? Bukan. Nah, anak tuh ada keperluan ngambil koin, maka nggak apa-apa. Yang seperti itu ya. Jadi ada 3 hukum sujud kepada sesama manusia atau membungkuk. Pertama dalam rangka ibadah, haram, tidak boleh. Kedua, dan itu syirik. Kedua dalam rangka menghormat dengan cara ruku atau sujud, haram, tidak boleh. Ketiga, kalau ada keperluan maka ini dibolehkan, tidak haram dan tidak syirik, itu mubah saja. Nah, kata Imam Al-Munawi, yang bagi ayyu'lam anna tahrim al-madhkur innama huwa idza lam yaqsud bil istiqbal ta'dhim al-qubur. Satu hal yang harus diketahui, keharaman yang disebutkan dalam hadis tadi, dalam hadis terlarangnya sholat menghadap kuburan. Kalau sholat menghadap kuburan itu tidak niat mengagungkan kuburan, niatnya untuk Allah, tapi dilakukan menghadap kuburan, haram, tapi tidak syirik karena niatnya mengagungkan Allah, ruku sajudnya kepada Allah. Adapun kalau niatnya mengagungkan kuburan dalam bentuk ruku dan sujud, maka fahuwa syirkun. Itu kata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Al-Mirqah ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, kata beliau, walau kana hadha ta'zimu haqiqatan lil qabri wa li sahibihi lakafaral mu'azzim. Seandainya pengagungan ruku dan sujud itu merupakan hakikat pengagungan kepada kuburan,
atau kepada penghuni kubur, dia sholat menghadap kuburan tuh dalam rangka mengagungkan kuburan atau dalam rangka apa? Mengagungkan penghuni kubur, lakafarol muadzim, kafirlah si orang yang mengagungkan ini. Karena menyembah, bersujud, berruku kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa'illa, kalau tidak niat begitu, faharamun, maka haram. Tapi tidak syirik. Dia tetap seorang muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena melanggar larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang ketiga yang diharamkan dilakukan di kuburan. Pertama, menyembelih. Kedua, apa tadi teh? Menduduki, menginjak, melangkahi, ya. Nah, sekarang ketiganya sholat menghadap kuburan. Keempat, as-sholatu indaha walau biduni istiqbal. Yang juga diharamkan adalah sholat di samping kuburan walaupun tidak menghadap kuburannya. Kiri kanan umpamanya kuburan, menghadapnya ke kiblat, di depannya nggak ada kuburan. Dan di sini ada beberapa hadis. Hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi ini semuanya masjid, boleh dijadikan tempat sholat, kecuali dua, pekuburan dan hammam, dengan hak kecil tadi. Apa hammam teh? WC. Beda dengan kamar mandi. Tidak setiap kamar mandi WC, tapi setiap WC pasti kamar mandi. Apa batasannya? Tempat wudhu WC bukan? Bukan. Nah, sekarang ada WC tapi nggak ada toilet, hanya ada bak untuk mandi atau shower. Ada yang begitu kan? Itu WC apa bukan? Gitu ya. Dan perlu tahu apa WC atau bukan, karena ada ketika memasuki WC dan bukan WC ya. Kalau masuk WC harus kaki kiri kalau masuk. Kalau keluar masuk, kalau keluar kaki kanan. Jangan sebaliknya. Atau jangan cabrek. Tahu cabrek? Langsung loncat kayak pocong, brek. Kiri dulu masuk, keluar kanan. Ada doa keluar masuknya ya. Di dalamnya ada adab, tidak boleh membelakangi kiblat, menghadap kiblat dan seterusnya ya. Tidak boleh ngomong. Itu kalau WC. Kalau bukan WC tidak berlaku. Nah, sekarang ada kamar mandi hanya ada shower. Atau ada bak diguyur. Itu WC apa bukan gitu ya. Saya juga tidak tahu tadinya. Makanya saya nanya ke para ulama. Ada berapa orang yang saya tanya? Di sini, di sono, di Indonesia waktu daurah para asatidzah dan waktu di Madinah ada syekh yang saya ikuti, lalu saya tanya, ma huwa haddul hammam? Hammam ada dengan ha, ada dengan ha, ada dengan tasdid, ada hammam, ada hamam tanpa tasdid. Kalau hammam apa? WC. Kalau hamam, ada yang tahu? Burung merpati. Itu hammam, burung dara. Ma huwa haddul hammam? Apa batasan hammam? Beliau kerung dulu. Apa maksudnya? Lalu saya gambarkan. In kana hunaka hammam wa laysa fihi makanu taghawwud. Tapi di dalamnya tidak ada toiletnya, tidak ada tempat BAB-nya.
innama fihi birkah atau sawr gitu ya. Di sana hanya ada bak atau sawr. Hal hadza yu'tabar hammam? Apakah itu dianggap WC? Dianggap WC? Beliau menjawab, hal mungkin ahadun yabulu fihi? Apa mungkin di dalamnya orang kencing? Mungkin enggak? Pastilah. Setiap mau mandi kencing dulu ya, walaupun tidak mungkin BAB ya, karena nggak ada tempat. Kecuali kalau nekat, lubang pembuangannya dibuka, mungkin aja. Tapi itu bukan tempatnya BAB. Tapi mungkin kencing, mungkin. Kalau orang kencing di sana dilarang kencing selama mandi, ada? Nggak ada. Pasti dianggap wajar, lumrah, dan normal, wajar. Tidak terlarang. Kalau itu tempat kencing yang dianggap lumrah untuk kencing, ya itu hammam. Walaupun tidak ada toiletnya. Tidak semua tempat kencing ada toilet ya. Di sini saya lihat ada tempat kencing di pindingan weh hungkulnya kunaon eta teh. Terus ada tempat cer kadinya. Itu WC bukan? WC. Walaupun tidak ada tempat BAB, tidak ada toilet, tapi pasti kencing di sana dan dibolehkan, bahkan untuk itu diperuntukkan. Maka itu ya nggak boleh zikir, nggak boleh salam. Tadi ada yang ketemu saya, dia ragu mau salam tapi ini WC. Nggak boleh salam. Kalau mau salam nanti di luar. Nabi SAW suatu saat sedang di tempat kencing, lalu ada sahabat assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak 3 kali, nggak dijawab. Lalu beliau selesai keluar, lalu waalaikumsalam, 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 dijawab 3 kali karena tadi salamnya juga tidak 3 kali. Ini menunjukkan bersalam, menjawab salam di WC nggak boleh. Dan itu berlaku untuk semua jenis zikir. Kalau kita lagi di WC lalu adzan berkumandang, jangan dijawab. Atau ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, kurang hajun. Jangan. Nanti jawabnya setelah keluar dari WC ya. Nah, jadi sholat boleh dimanapun kecuali di 2 tempat, di kuburan dan di WC. Di WC tidak boleh ya. Saya dapat ilmu baru ketika haji kemarin. Satu kamar sama Ustadz doktor di bidang usul fiqih. Tahu ya Ustadz Musyafa Ad-Darini. Lagi di kamar, beliau di WC, hasih bersin. Alhamdulillah. Saya kaget juga. Lalu beliau keluar. Itu cara beliau ngajari saya. Karena beliau lebih muda dari saya usianya. Cara mengajar itu bagus. Ustaz, menurut antum boleh nggak kita hamdalah di WC? Saya tahu ini kura-kura dalam perahu, dia sudah tahu jawabannya, mau memberitahu ke saya. Tapi dia dengan cara bertanya, karena saya lebih senior secara usia ya, tapi secara keilmuan beliau kan doktor, lulusan Madinah. Gimana hukum hamdalah di WC seperti anak tadi? Saya curiga, langsung ajalah ngomong. Saya bilang, saya dapat fatwa. Dari mana? Ini dari Lajnah Daimah, dari Darul Ifta. Ya. Lalu dikirim ke WA saya. Zada fatwa terlarangnya zikir di WC itu karena dulu WC itu pasti identik dengan 2 hal. Pertama kotor, ada najis, kedua bau. Pasti itu. Adapun kalau di sebuah WC hilang 2 ini, hilang ilat larangan. Tidak bau, tidak kotor. Kan WC-WC di hotel bersih-bersihnya lebih bersih daripada kamar tidur kita.
di kereta bus sampai ada tuh Nendi. Ya kalau ke bus itu lebih betah di WC. Begitu masuk, begitu maju langsung ke WC atuh. Pas mau turun baru keluar dengan setengah jam atuh. Di mana nih? Di WC. Lami-lami teh lebih nyaman di WC. Bersih ya, harum gitu. Adem, tenang gitu. Tidak bau, tidak kotor. Maka kalau WC-nya kayak gitu, nggak apa-apa berzikir. Asal jangan ketika BAB atau BAK. Jadi kalau lagi gosok gigi hasi, maka boleh dia hamdalah. Lalu saya lihat fatwanya bersadar-sadarnya, oh iya benar. Itu ilmu baru tuh yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu ya. Itulah senangnya kalau kita sekamar sama orang yang berilmu, banyak faidah yang kita dapat. Jadi Nabi SAW menyatakan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Bumi ini, tanah ini semuanya tempat sujud. Boleh dipakai salat kecuali dua, kuburan dan hammam alias WC. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan yang 4. Kalau disebut Ashabus Sunan 4. Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu Ashabus Sunan. Penyusun kitab Sunan lain banyak ya. Imam Al-Baihaqi ada kitab Sunan Al-Baihaqi. Imam Ad-Darimi ada Sunan Ad-Darimi. Tapi kalau disebut Ashabus Sunan cuma 4 ini. Atau kadang-kadang arba'ah, rawahul arba'ah, atau rawu ashabus sunan illa seperti ini, akhrajahu ashabus sunan al-arba'ah illa an-Nasa'i. Nah di sini dikeluarkan oleh ashabus sunan yang 4 kecuali Imam An-Nasai yang tidak meriwayatkan, berarti hanya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dengan sanad bisanadin sahihin ala syarti syaikhain. Dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim sebagaimana ditelangkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Ini yang pertama. Kedua, hadis dari Anas. Nabi SAW kata Anas, anna Nabiya SAW naha anis sholah bainal kubur. Nabi SAW melarang sholat di antara beberapa kuburan. Ada pekuburan, dilarang sholat di sana. Hadis ini kata Imam Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Kata beliau, warijaluhu rijalus sahih. Rijal hadisnya, rijal itu para perawi. Hadis ini adalah para perawi kitab sahih. Maksudnya rawi-rawi yang biasa dipakai oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat-tempat salat kalian dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Artinya tidak dipakai salat, tidak dipakai baca Quran, menunjukkan di kuburan tidak boleh salat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Tabarudak. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran. Termasuk baca Quran ya, karena terlarangnya dua hal ini, sholat dan baca Quran. Nah, lihat kalimat selanjutnya, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari keluar dari sebuah rumah
yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Lalu para ulama ikhtilaf. Yang dimaksud Al-Baqarah itu ada yang menyatakan ayat kursi, ayat 255 ini surah Al-Baqarah. Atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dari mulai Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Dan di sini diungkapkan dalam kalimat yang majhul. Bahasa Indonesianya kalimat pasif. Li'an inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang di rumah itu dibacakan Quran. Dibacakan, pasif kan? Siapa pelakunya? Siapa subjek? Siapa yang bacanya? Tidak dijelaskan siapa aja. Termasuk ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya menyetel murattal di rumah, termasuk surah Al-Baqarah ya. Asal dibacakan Quran di sana, siapapun yang bacakannya. Termasuk kaset ya. Termasuk kaset. Atau sekarang tidak ada kaset. Apa? Tip sudah tidak ada. Karena tip ada kaset. Apa sekarang ya? Disket sudah tidak ada, hanya terusung. Mana tuh akhirnya? HP atau USB ya yang disetel ke alatnya. Dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, berfungsi untuk mengusir setan dari rumah itu. Maka boleh nggak menyetel murattal di dalam rumah dalam rangka mengusir setan? Boleh. Karena Nabi SAW mengungkapkan dalam bentuk kalimat pasif, tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya, siapapun yang membacakannya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan judul bab dengan judul Babu Karahiyatis Shalah fil Maqabir, bab dimakruhkannya salat di kuburan. Dan beliau menyatakan makruh ini makruh litahrim, bukan tanzih. Makruh yang mengharamkan. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tidak boleh salat di kuburan. Nah, sekarang bagaimana sholat bukan di pekuburan? Di suatu tempat, tapi di tempat itu ada satu kuburan. Ada orang menguburkan, jadi sunnahnya menguburkan mayit di pekuburan. Pekuburan umum, jangan menyendiri di kebun sendiri gitu ya. Itu tidak nyunnah. Nanti pas kebun itu mau dijual, riweuh loh. Kepepet mau dijual, tapi kuburan riweuhnya. Orang nggak mau beli kalau masih ada kuburan, harus apa? Dipindah, ya. Kalau 1, 2, ini 10, ini kuburan keluarga, nggak wakaf. Pas kepepet, ini mau dijual tanah kebun tuh, tapi 10 kuburan kumaha. Ada yang mau beli? Nggak mau. Pasti harus dipindah. Maka jangan kuburkan jenazah selain di pekuburan umum, kecuali yang secara syar'i harus dikuburkan di sana. Contohnya siapa? Nabi SAW. Syariat Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Karena itulah Nabi SAW ketika meninggalkan ada di kamar Aisyah ya. Maka beliau ditempatkan di sana, dikuburkan di sana. Dan Aisyah masih di sana. Di mana Aisyah sholat? Di kamarnya, di samping kuburan Nabi SAW. Tapi tidak menghadap ke kuburan, menghadapnya ke kiblat. Lalu ayahnya juga wafat. Siapa ayahnya? Ayahnya itu mertua Nabi SAW. Siapa? Abu Bakar. Dikuburkan di sana juga. 2 kuburan. Aisyah sholat di mana? Di sana juga.
tapi tidak menghadap kuburan, tapi ada di antara kuburan. Lalu yang ketiga wafat. Siapa? Umar. Minta dikuburkan di sana dikuburkan. Nah, sejak Umar ada dikuburkan di sana, Aisyah tidak berani membuka aurat di kamarnya sendiri. Padahal Umarnya sudah meninggal, nggak nongnya, nggak lihat. Tapi lihat hebatnya iman Aisyah, tidak mau membuka jilbabnya. Terus di jilbab. Kebayang kalau musim panas, nggak ada AC. Sekarang musim panas enak, ada AC. Zaman baheula mah aduh. Saya sempat umroh atau haji di bulan Juli Agustus. Itu puncaknya musim panas. Padahal sekarang sudah ada AC. Pas masuk ke kamar, AC-nya belum dinyalakan. Aduh, asa di oven. Wah, hebatnya luar biasa. Nggak bisa wudu, nggak bisa mandi. Keran begitu dibuka, ngebul, bisa dipakai cikopi. Pasti subuh ngaji rete atuh. Ya. Walaupun subuh, malam-malam subuh asigana tos dingin, anggerwe panas, apalagi siangnya. Karena apa? Pipa-pipa itu kan di bawah dikubur di pasir, pasirnya panas. Pipa nage kapanasan, cai nage ngagolak sigana. Pas keran dibuka teh ngebul, bisa kayak dispenser gitu. Ndoge sigana mah bakal setengah matang. Pas kita mau wudu ngajarete. Apa yang kita lakukan? Ya beli ember. Penuhan antep heula sabaraha jam engke rada haneut, tak bisa untuk mandi atau untuk apa? Untuk wudu, atau beli es batu. Masukkan we kana ember antep. Engke caian, nah baru bisa tuh pada tiis mengesan. Tapi begitu masuk ngaheabna luar biasa, asa di oven. Itu zaman ayeuna. Bayangkan zaman baheula. Kita keluar panas begitu, angin ngegelebuk, kita nggak bisa nafas, nahan nafas nggak bisa. Reaksi tubuh menyatakan harus nahan nafas. Karena entah mungkin kalau udara panas kehisap bisa membahayakan alat pernafasan mungkin. Ngaheabna angin tuh lebih tersiksa. Di kita mah panas menterang, angin ngaheab enaknya ngahiliwir, di itu mah angin lagi panas. Kebayang Aisyah di musim panas di jilbab terus walaupun di rumahnya setelah ada Umar. Di mana Aisyah sholat? Di sana, di antara kuburan. Dan tak ada seorang pun sahabat atau para ulama yang menyalahkan Aisyah sholat di kamarnya padahal di antara kuburan. Lalu para ulama membahas yang dimaksud terlarang sholat di kuburan maksudnya di pekuburan umum. Adapun kalau sholat bukan di pekuburan umum, tapi di sana ada kuburan, 1, 2 sebagai kuburan keluarga, maka dibolehkan, tidak terlarang. Ya, ini yang dimaksud dengan la tusallu bainal kubur. Jangan kalian sholat di antara kuburan, maksudnya fil maqbarah, di pekuburan umum. Ya. Inilah hal yang keempatnya yang terlarang di kuburan, yaitu sholat di antara kuburan. Dan yang dimaksud sholat di sini sholat yang ada ruku dan sujudnya, baik fardu ataupun sunnah. Adapun sholat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka boleh dilakukan di kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Kalau jenazah sudah dikuburkan, kita nggak sempat menyolatkan, keburu dikuburkan, kita boleh menyolatkannya di atas kuburannya. Menghadap kiblat, kuburan ada di depan, tapi kiblat di arah depan kita, silakan. Seperti Nabi SAW menyolatkan seorang wanita tukang nyapu masjid. Beliau tidak diberitahu sudah dikuburkan, besoknya minta ditunjukkan. Lalu beliau sholat
jenazah di atas kuburannya? Boleh, karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud, hanya berdiri dan melakukan takbir 4 kali minimal dan maksimalnya sampai 9 kali, maka itu dibolehkan. 4 kali, bukan 4 hari, 4 kali sampai 9 kali, minimal 4 kali takbir, maksimal 9 kali takbir. Tapi rata-rata orang mah 4 kali. Sebab pas takbir kelima bingung doana maca naonnya. Jangankan 4-5 kali sampai 9 kali, 4 kali guys sudah banyak yang bingung doa naon tah dibaca gitu ya. Padahal sudah ada tuntunannya, kita sudah hafal, pleng lupa lagi 2 tahun tara sholat jenazah, pas ada yang mati ngadadak, aduh harus menyolatkan. Pas katilu mah blank we nya. Karena lupa lagi. Paling Allahumma gfirlahu warhamu tos. Kesananya nggak hafal lagi. Apalagi 5 kali sampai 9 kali lebih bingung lagi. Tapi minimal 4 kali. Inilah hal keempat yang terlarang selama di kuburan. Yaitu apa? Sholat di pekuburan yang ada ruku dan ada sujud. Yang kelima, yang juga terlarang dilakukan di kuburan adalah, kita bahas nanti pada masa yang akan datang. Sekarang sudah lewat waktu yang kita miliki, tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Saya pernah melihat Pak Ustadz di pemakaman gitu, mungkin seorang muslim dia melakukan 3 sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustadz? Makasih. Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Ya, apa yang terlarang ketika ziarah kubur? Baru 4. Poin itu belum terbahas. Jawabannya nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi bisi mau ziarah kubur besok gitu ya, atau bisi kaburu maut, sayahnya gitu. Jadi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya seseorang sudah berwudu mau sholat, lalu nanya dulu tentang sholat nanti bulan depan, padahal mau sholat sekarang, kebutuhannya sekarang, ya nggak boleh diakhirkan. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anaonannya seganu burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya. Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebid'ahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ya.
Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya teu bareulah ya kering, kemarau. Bisi bareulah mah engke bisi tobros atau makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian dibabad bisi aya orai, boleh, nggak apa-apa, karena itu bukan bagian dari agama, itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka nggak apa-apa, itu urusan dunia pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, untuk kapanasan bisi diduruk kuasana neraka dibanjur ku iya. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau mengambil 2 batang, 1 batang pelepah kurma dibagi 2 lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada, tapi nggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Nggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk 2 kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW nancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab tah. Terutama Abu Thalib tah ditanceban. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada 2 kuburan itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk 2 kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah kelas 4. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama, dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama lewat tulisan. Mengapa Rasul saat menerima wahyu Al-Quran tidak dengan tafsirannya agar supaya tidak banyak penafsir dan ikhtilaf di kalangan para ulama? Kalau dengan tafsirannya berarti Al-Quran, bukan tafsiran lagi, ya. Urunkan lah tuh. Lihat tafsir Ibnu Katsir, 4 jilid. Sajilidnya setebal Al-Quran atau lebih. Lihat umpamanya tafsir Imam Ibnu Jarir, lihat tafsir Al-Quran susunan Imam Al-Qurtubi, 6 jilid, kebayang kalau dengan tafsiran, ya.
Kalau dengan tafsirannya diturunkan berupa wahyu, bukan tafsir, tapi itu Quran kalau begitu ya, bukan tafsir Quran lagi, tapi Quran. Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas gitu, emang turunan itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya nggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga, lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi 2 atau 3 orang. Siapa orang yang kehilangan 2 orang anak atau 3 orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut 3 orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah 2 orang ya Rasulullah? Ya 2 juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak nggak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg jengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaiki, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bersengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mending mana?
Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede. Kalau gede sudah nggak lucu lagi, sudah nggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kapanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak baki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mah tara TS kaluhur. Pasti kahana pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede nggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka, mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur nggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang, aya arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya. Karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekkan. Mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka, dicekekkan hiji-hiji mah. Dosa besar, ya. Dosa besar. Masih ada masjid yang menghadap ke kuburan. Boleh nggak sholat di masjid itu? Apa sholatnya sah? Kalau di dalam masjid ada kuburan, nggak boleh kita sholat di dalamnya. Terus apa yang harus dipindah? Masjid apa kuburan? Mana yang lebih dahulu? Kalau masjid lebih dahulu, gali kuburannya, pindahkan. Kalau kuburan lebih dahulu, runtuhkan masjidnya, pindah ke tempat lain. Masjid Nabawi dulunya pekuburan. Kemudian oleh Nabi SAW dibeli dan dibongkar. Kuburan orang-orang musyrik. Dibongkar, dipindah, setelah steril, setelah bersih, baru didirikan Masjid Nabawi. Boleh kalau begitu. Tapi kalau kuburan sudah ada kemudian dibangun masjid, maka bukan kuburan yang harus dibongkar, tapi masjid yang harus dibongkar. Ya. Nah sekarang bagaimana Masjid Nabawi? Di dalamnya ada kuburan? Iya. Kuburan siapa? 3. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Dulunya ini kuburan di luar masjid. Tapi karena kepentingan perluasan masjid, kedua, kuburan itu, kuburan Nabi tidak boleh dibongkar. Kalau dulu ada beberapa tahun yang lalu isu pemerintah Saudi katanya mau memindahkan kuburan Nabi, lalu umat Islam di dunia berontak, itu kadzab, itu hoax. Ya benar itu. Nggak mungkin ya.
Para ulamanya sudah memfatwakan haram memindahkan kuburan Nabi SAW. Beda dengan kuburan manusia biasa. Kalau kuburan Nabi nggak boleh dibongkar, nggak boleh dipindah. Harus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Ada tokoh, wah kalau kita nggak protes mah nggak pasti dia. Itu hoax, bohong. Ya, seolah-olah dia itu hebat bisa memprotes keputusan pemerintah Saudi. Nggak benar, itu isu yang mereka hembuskan. Kalau itu bohong, lalu ketika nggak jadi mereka hembuskan isu itu karena protes kita, jadi nggak jadi. Itu namanya goong nabeh. Goong nabeh. No, goong nabeh mane, bukan nabeh orang. Artinya gong menabuh sendiri biar bunyi sendiri gitu ya. Jadi mengungkap kehebatan sendiri agar orang lain memuji itu nggak boleh. Nah, kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar terkena perluasan ini nggak boleh dipindahkan. Akhirnya masuk di dalam bangunan masjid. Tapi agar dianggap di luar bangunan masjid. Dan orang-orang yang dalam Masjid Nabawi itu tidak menghadap ke kuburan, maka kuburannya itu dibenteng. Bukan kuburannya yang dibenteng, tapi areal pekuburan. Kuburannya cuma tanah, ada batu satu. Tapi areal radius berapa meter dibenteng, 2 benteng sebagai pagar. Benteng pertama benteng areal pekuburan. Lalu ke sekitar beberapa meter di sana ada benteng sebagai dinding masjid. Sehingga antara areal pekuburan dengan areal masjid terpisah oleh 2 benteng. Maka dianggap di luar bangunan masjid. Terus di belakang areal kuburan ini tidak ada tempat sholat di sana. Kalau kita ke sana akan terlihat di sini raudhah, di sini kuburan. Nah, di sini dinding sudah. Di sini disimpan apa? Waterbar namanya, penghalang agar orang tidak ada yang sholat di sini, dan di sini dipagar, dijaga oleh arka asar, tidak boleh ada yang masuk ke sini untuk sholat di sini. Nah, orang tempat sholat di belakang raudhah ini. Kuburan di sebelah sana. Jadi nggak ada orang yang sholat di sini menghadap kuburan, nggak ada. Maka itu dianggap bagian di luar areal masjid karena terhalang oleh 2 pagar, 2 dinding, ya. Nah, itu penjelasan yang pertama. Kedua, sekarang bagaimana kalau kuburannya di luar masjid, di halaman? Boleh nggak? Kalau antara masjid dengan pekuburan tersebut tidak ada penghalang, artinya halaman itu menjadi areal kuburan, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Baik di arah kiblat, di kiri, di kanan, ataupun di belakang. Kecuali kalau antara areal halaman masjid dengan areal pekuburan ada pemisah, baik pagar, dinding, pagar hidup atau pagar mati, atau jalan setapak, apalagi jalan mobil. Berarti terpisah antara halaman masjid dengan areal pekuburan, maka boleh sholat di masjid tersebut. Termasuk umpamanya areal pekuburan itu di arah kiblat, tapi antara dinding masjid, terus ada halaman, ada pagar atau jalan setapak, terus di sana ada kuburan, maka nggak apa-apa karena sudah terpisah antara areal halaman masjid dengan areal pekuburan. Nah, itu batasan tentang boleh tidaknya sholat di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Apakah berzikir ketika sedang wudhu yang di tempat wudhunya di luar WC? Boleh kalau di luar WC seperti ini. Ada tempat wudhu, ada tempat wudhu, WC bukan. Nggak boleh kencing di sana. Ada tulisan dilarang keras kencing di sini. Mungkin ada yang kencing, mungkin saja susu lumputan mah. Tong boro di WC atau di shelter bis kota ada yang kencing.
Di pohon ada yang kencing, ada sok bau hangser gening. Di ban bus aya, ada. Apa itu WC? Bukan. Tidak diperuntukkan untuk WC, walaupun ada yang kencing di sana, si eta nawe bandel. Jadi mungkin ada yang kencing di tempat wudu, mungkin saja pas kebelet luak liuk nggak ada orang cerwe di sana. Ada. Dulu di masjid saya, di Masjid Umar bin Khattab, ada tuh. Pas saya ke sana, ayah cerita dirinya, pas lihat saya beruas, langsung dimasukkan deh. Luka kencingnya dihentikan atau tidak? Pokoknya dimasukkan deh. Tuh meh acan. Langsung saya tegur, aduh, iya ya wes ya tuh, nah kencing di dia kan ayat tulisan dilarang kencing di sini. Jadi banjur deh, tuh sana aja di banjur deh. Untuk apa ada WC? Mungkin itu WC-nya 10 meter, ya mak ngangkur 2 lengkah gitu. Ada WC di sana. Tetap ada aja yang bandel ya. Walaupun ada yang kencing, tapi tidak diperuntukkan untuk yang kencing, itu bukan WC. Di tempat wudhu di sini bukan WC. Boleh bismillah, harus bismillah sebelum berwudhu. Nggak boleh kencing di sana. Saya nggak tahu di sini ada tulisan dilarang kencing nggak. Tapi walaupun tidak ada, tetap tidak boleh. Karena tempat kencing ada disiapkan di sana, ada di WC dan seterusnya ya. Jadi di tempat wudu ya harus membaca basmalah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Wajib bismillah sebelum berwudu. Bila di depan masjid atau halaman masjid ada kuburan, sudah tadi ya. Sehatin. Saya akhwat, bapak ibu saya sudah meninggal. Saya sering datang ke kuburan dengan niat membersihkan kuburan. Apa itu termasuk ziarah? Ziarah itu mengunjungi, iya. Sekalian mengunjungi, sekalian sasapu boleh ya. Bagaimana hukumnya sholat jenazah di kuburan? Kan sudah tadi. Duka tengupingkeun. Duka ini ditulis duluan sebelum diterangkan. Tapi sikana menuka hiji. Merhatikan. Boleh sholat jenazah di kuburan? Boleh. Boleh nggak saya bertanya? Alasan sebuah larangan dalam agama, karena saya selalu penasaran kenapa sebuah perbuatan dilarang. Makasih Pak. Tidaklah sebuah perbuatan dilarang kecuali itu pasti madarat. Judi dilarang. Karena pasti madarat. Berzinah dilarang. Mabuk dilarang. Mencuri dilarang. Itu tanpa harus ada alasan juga kita sudah pahamnya kenapa dilarang. Kalau toh kita tidak tahu alasannya kenapa dilarang, sudah sami'na wa ata'na, yakin larangan itu pasti baik untuk kita. Bila dilanggar pasti buruk untuk kita. Kenapa daging babi haram? Mau tahu alasannya mau tidak, sudah sami'na wa ata'na. Oh, karena ada cacing pita. Nah sekarang kalau cacing pitanya dengan teknologi bisa dibunuh, apa jadi halal? Tidak. Nah sekarang kambing ada cacing pitaan. Mungkin ada, mungkin. Jadi haram? Tidak jadi haram. Jadi Allah tidak menyebut sebabnya kenapa babi itu diharamkan. Tidak mengatakan karena ada cacing pita. Tidak mengatakan karena babi itu bau, oge bau atau ya. Tidak dikatakan bahwa babi itu jorok. Tidak. Pokoknya sudah sami'na wa ata'na dan pasti di sana ada hikmah. Hikmahnya dikatakan atau tidak, itu tidak merubah hukum haramnya babi, ya. Demikian juga umpamanya darah bangkai. Kenapa diharamkan?
Oh kalau sudah bangkai banyak bakterinya. Sekarang bakteri bisa dibunuh gimana? Jadi halal nggak? Nggak, tetap ya. Bagaimana hukumnya membaca cerita fiksi? Nah, pertama, itu pasti kesia-siaan, lago, menyia-nyiakan waktu ya. Yang kedua itu merusak akal pikiran. Itu cerita fiksi itu akan ke bawah-bawah dalam sholat. Pas lagi baca, pas ngong adam, sholat heula, takbir itu Allahu Akbar itu kabayang tuh, boga lalakona tadi lagi ngapain? Masuk nggak ke alam pikiran kita saat sholat? Iyalah masuk, mengganggu ya. Ketiga, apalagi ngarang atau membacanya, fiksi itu dusta. Dusta adalah berbicara yang tidak sesuai fakta, itu dusta. Dan kisah fiktif itu adalah dusta yang diharamkan untuk kita karang. Bagaimana mendengarkannya? Sama mendengar hoax. Tapi ini hoax yang alur ceritanya itu jelas gitu, mempermainkan emosi dan perasaan kita. Ketika membaca yang sedih, nangis nggak? Nangis. Ketika nonton sinetron yang sedih, dak mama siap tisu tuh. Ketika boga lakon teh eleh ku penjahat, dak kuhula tuh ada yang ditonjok TV-nya tuh. Pasti itu tampak, ceger teh. Bebes. Ada yang begitu? Ada. Ada orang yang lagi sholat gitu ya. Ternyata terdengar sinetron kesukaannya mulai main, dan dikebut atuh. Ini bahaya ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.